Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjaga diri kita masing-masing, dan tatkala diri kita terjaga dari kejelekan dan dimudahkan untuk berbuat baik, ini pun menjadikan sebab orang-orang di sekitar kita itu juga lebih mendapatkan penjagaan. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan menjaga keluarga diri dari api neraka. Jalan yang paling kuatnya dan paling ampuhnya adalah mencari ilmu. Karena ilmu itu merupakan tameng, merupakan benteng yang paling sulit ditembus oleh syaitan, paling sulit. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, alimun wahidun asyaddu ilal iblis min alfi abid. Satu orang yang alim, maksudnya paham tentang halal dan haram, tentang tauhid, ya, apalagi paham tentang istidlal, ya, bagaimana istidlal, bagaimana ya berdalil, dan bagaimana, kalau paham istidlal berarti paham pula tentang ya melihat ya pendapat atau istinbat hukum dari yang lain. Nah, berarti dia punya ilmu. Maka ini paling sulit dihancurkan oleh iblis dibandingkan 1000 ahli ibadah, ya, karena iblis pun tatkala menyesatkan juga dengan istidlal, ya, dengan pendalilan. Karena tidak mungkin iblis menyesatkan orang tanpa dengan sesuatu yang orang itu bisa menerima, membenarkan, kemudian mengikuti dan menjadi pejuang-pejuangnya. Jadi iblis tidak mungkin menyesatkan manusia tanpa adanya apa tadi? Istidlal, pendalilan. Sehingga orang mengatakan, oh iya benar. Ya, kemudian mengakui baik, kemudian menjadi pembela-pembelanya. Tapi kalau kita mengetahui istidlal, wah ini istidlal iblis salah ini. Istidlal iblis salah, ya, istidlal ini salah sehingga terpatahkan. Makanya ini jalan yang paling kuat, ya, untuk menjaga diri kita, ya, dan keluarga kita dari api neraka. Makanya terkadang iblis membisikkan ke dalam hati kita, sampai kapan kamu ngaji? Apa nggak bosan? Bosan dengan suasananya, bosan dengan ustadznya, bosan dengan pengajiannya, sampai kapan? Wajib baik, apa ora bosan? Ya, begitu. Nah, ternyata pertanyaan ini disampaikan kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kalau orang-orang ahli maksiat, ahli kufur, mereka kufur sampai mati, maka kita juga ngaji sampai mati. Karena kekufuran juga ajib baik, gitu. Ya kan? Maksiat juga ajib baik. Judi ya ke zaman gemen kayak gue, syirik ya ke zaman kayak gue, zina ya kayak gue, musik ya kayak gue, apa baik, ajib baik. Ya kan? Ajib apa berbeda? Ajib lah, hukumnya aja nggak berubah kok. Sampai mati gitu. Berarti itu hanya upaya iblis untuk memalingkan kita. Padahal kalau keimanan itu nggak ajib,
Al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi orang semakin kuat imannya, kuat lagi imannya, kuat imannya, itu semakin bisa melihat hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini yang disebut dengan latifah-latifah. Belum dengan karomah-karomah. Belum dengan terbukanya ilmu yang baru. Ini nggak ada pada kemaksiatan. Karena kemaksiatan awalnya enak, terus berlanjut dengan apa? Awalnya enak ya kan, tambah enak, terus apa lagi? Tambah enak, akhirnya hancur, ya kan? Itu kata seseorang yang terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Katanya pertama enak, kedua enak, tambah enak, terus ternyata akhirnya pecah. Gitu. Ya, tatkala mereka bermaksiat, akhirnya rumah tangganya hancur. Ya, rumah tangganya apa? Hancur karena ada orang lain di luar rumah tangga. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana nih, milih ngaji atau milih maksiat nih? Ini bagi kita ya, itu udah bismillah ya. Kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin a'azani wa a'azakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas wudu ya. Melanjutkan pembahasan yang lalu, semoga waktunya cukup dan rencana yang akan kita bahas selesai. Terakhir kita sampai kepada doa wudu. Ya. Kalau pembahasan kemarin kan ya wudu itu boleh kanan sekali, kiri sekali, kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, udah maksimal itu. Atau 1 kali kanan, 1 kali kiri, 2 kali kanan, 2 kali kiri, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Nah ini semuanya boleh karena ada dalilnya. Jadi intinya ada dalil begitu. Ya, dalil itu yang menjadikan orang boleh beramal. Berikutnya tentang masalah doa setelah wudu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum ahadun," ya, siapa saja di antara kalian yatawadda, berwudu. Wudu secara arti bahasa kemarin adalah apa? Berdandan. Adapun secara syariat sebagaimana yang kita ketahui, ya, membersihkan hadas kecil. Barang siapa di antara kalian berwudu, fayasbidul wudu, kemudian menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, ya intinya tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini intinya. Tidak boleh lebih dari apa? 3 kali. Men mantep ping papat nggak boleh. Ya kan? 1. Kemudian tidak melebihi dari organ wudu yang ditentukan. Misalnya tangan ya sampai siku, walaupun ada yang mengatakan sampai segini, tapi itu istinbatnya Abu Hurairah sendiri. Kalau kaki sampai entonto mata kaki. Kalau kepala memang seperti ini. Ya. Ini sudah sempurna wudu. Nah, ada pun orang yang berlebih-lebihan dan sebagainya, ini nggak ada tuntunannya. Kemudian ada hal lagi yang perlu kita perhatikan di dalam berwudu. Ya, jadi insya Allah ini wudunya nggak sah. Tatkala tidak istinsyaq dan tidak istinthar, tidak memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, dan prosesnya mengambil untuk mulut sampai masukkan ke dalam hidung pelan-pelan. Ini sing sering kelalen. Gini apa betul? Gini. Karena sholat itu sujud irungnya orang temempel teng pundi niku. Sajadah itu sholatnya nggak sah. Dalilnya sudah pernah kita bahas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama itu memang dari sana. Ya. Standar mutunya, standar kualifikasinya dari sana, dari Allah. Kemudian tentang masalah telinga ini. Telinga itu bukan ujung telinga, tapi utuh. Ya, masuk sini terus ke sini, ya kan? Kadang kan ada orang cuman, ya kan? Kemudian ada juga yang cuman, nah ini juga nggak boleh. Jadi ya dari depan plus sampai belakang. Terus ini sebagaimana dalil yang ada. Nah, kalau nggak seperti itu,
misalnya kok sampai segini, kemudian sebagian saja dikhawatirkan nggak sah. Dalilnya mana? Karena ada orang yang berwudu waktu itu dalam suasana perang. Rasulullah SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh api neraka, diancam dengan neraka. Padahal tumitnya itu cuma ada sebesar kuku yang belum terkena air wudu, itu diancam neraka. Coba bayangkan. Jadi memang wudu ini ibadah yang membutuhkan kekhusyukan, ketenangan, ya sebagaimana sholat begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW fayasbihul wudu, ya, sempurnakan apa? Wudu. Menudeng nggih, sedikit nggih, menyempurnakan wudu definisinya menudeng nggih. Definisinya apa? Coba. Ya, ora luwih kang telu. Terus ya organ tubuh sing wis ditentokna ya aja lebih gitu. Terus rata nang banyu. Rata nang banyu. Nah, nek misalnya anak sejempol orang kenang banyu diancam karena neraka. Hadisnya sahih, walilil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang terkena api neraka. Kalau ada yang protes misalnya, loh kalau petok deh, ya kembali agama bukan milik saya, miliknya yang bikin hidup, ya, bikin hidup, ya. Misalnya kayak gitu, gampangannya, anak wong motor, NMAX, ya, copot busine, ya kan? Akhirnya diselah berarti jadi, starter jadi. NMAX ada businya apa enggak sih? Saya nggak tahu. Ada businya nggak? Ada, copot busine, diselah berarti jadi. Kesuh banget wong, nanti kesuh banget. Ternyata orang anak busine, dia misalnya nyopot, oh akhirnya boleh wong. Ternyata orangnya ketahuan, kamu yang nyopot ya, iya. Dimarahi habis-habisan. Kemudian orang mengatakan, loh, kemudian itu copot businya tok be, gitu. Saya penalarannya sama, karena itu satu komponen, gitu. Satu komponen, gitu. Ya, satu komponen, gitu. Jadi nggak bisa kan satu komponen, walaupun kecil itu komponennya, gitu. Saya kan dipahami. Nah, kenapa? Nggih sami. Yang khusus misalnya imamah itu yang digugurkan di kepala, itu boleh diusap. Nah, yang dikerudungkan namanya khimar. Nah, kadang memang di sini ada perbedaan khimarnya laki-laki sama khimarnya perempuan. Kan kadang laki-laki juga pakai sorban, ya, pakai tutup latar sorban. Itu ditutupkan, itu namanya khimar juga. Perempuan pakai kerudung juga namanya khimar, tapi kan perempuan biasanya kenceng gitu, ya kan? Kenceng. Nah, ini apakah perempuan itu dapat uzur hanya mengusap khimarnya saja atau tetap harus dicopot begitu. Walaupun secara dalil sih tetap copot karena masuk dalam kategori khimar. Cuma kalau imamah yang digubutkan begitu, nah ini cukup mengusap imamah. Dari sini depan, dari belakang, terus telinga muter. Gitu. Kita lanjutkan lagi al-hadirin azan wa azakumullah. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, doanya itu. Aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wahdahu la syarika yang tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahasanya tidak ada Muhammad kecuali hambanya dan rasulnya. Ini namanya tauhidur rasul. Tauhidur rasul adalah tajridur rasul fil mutaba'ah, menunggalkan hanya rasul saja yang diikuti begitu. Nah, ini. Kalau tauhid ilahiyah kan sering kita bahas. Dia membaca syahadat demikian itu, kata Rasulullah SAW, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali akan dibukakan pintu surga yang 8. Berarti wudhu ini amalan besar atau amalan kecil? Besar, tapi syaitan sering musik-musikan cepat. Aduh, pipis ya cepat dan sebagainya. Ya. Jadi yang betul wudhu ya khusyuk, sholat ya khusyuk. Gitu ya. Tapi ya kadang manusia wudhunya cepet, sholatnya cepet, mana yang diterima wallahu alam. Hati-hati ya. Lah, yang penting kan bisa sholat ya. Aduh ya Allah. Dia bisa ngono. Ibaratnya nanggo NMAX busine dicopot ya. Yang penting kan dicopot busine, ya ora laju ya salah udah. Ya nggak diterima kayak gitu. Wong itu satu komponen kesatuan. Berikutnya hadirin Allah, itu keutamaannya, dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk
lewat pintu mana yang dia kehendaki. Besar kan? Besar. Kayak keutamaan puasa bulan Ramadan ya kan, dibuka pintu surga dan seterusnya. Kemudian di sini ada tambahan tentang doa yang Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Memang di buku-buku Kitabul Maram ini disebutkan ada sini dhaif. Dan sekian para ulama mendhaifkan doa ini gitu. Sekian ulama. Cuman ternyata di sini ada catatan Syekh Albani mensahihkan hadis ini di dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya, Irwaul Ghalil ala takhrij Manarus Sabil. Ya. Jadi kitab takhrij hadis. Nah, dari kitabnya mazhabnya Imam Ahmad. Ya kan? Takhrij Imam Ahmad. Nah, beliau mengeluarkan namanya Irwaul Ghalil dan beliau mensahihkan. Berarti ya kalau ikut dari takhrijnya Syekh Albani ya boleh nambahkan sebut. Tapi kalau misalnya dia tahunya dari ulama-ulama yang mentakhrij hadis ini adalah lemah, tidak pakai hadis ini ya nggak apa-apa, cukup ya, cukup. Jadi di sini ada kebolehan menambah doa ini ya kalau memang dia meyakini hadis ini sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Albani. Adapun yang belum tahu atau meyakini dhaif tambahan ini ya cukup dengan hadis tersebut. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah, masalah berikutnya tentang pembatal wudu. Jadi pembatal wudu itu ada 6 di sini disebutkan. Yang pertama yang keluar dari 2 jalan. Ya, jalan kencing ataupun jalan berak. Yang keluar dari jalan kencing misalnya mani, air mani ini. Jadi kalau keluar air maninya berarti wudunya apa? Batal dan harus mandi kemudian wudu. Keluar air mani ini. Lagi sholat keluar air maninya batal. Kok bisa? Ya namanya manusia mungkin. Gitu. Keluar air mani. Kalau keluar air mani wudunya batal. Kalau wudunya batal pasti sholatnya batal. Tetapi tidak wajib mandi. Cuman mandi sebatas yang saya ketahui itu najis. Sehingga kalau mengenai kain ya kainnya diganti. Kalau air mani suci, tetapi harus mandi. Loh kok bisa ya? Bisa, ketentuannya begitu kok. Ya, karena madi dan wadi itu berbeda-beda. Kalau mani itu asal terjadinya manusia. Ya, kalau misalnya asal terjadinya manusia itu najis, maka tubuh kita juga najis. Kalau madi ini berbeda dengan mani, tapi sama-sama membatalkan wudu. Atau darah istihadah, atau kentut baik sedikit ataupun banyak. Jadi kentut ini tidak dibedakan sedikit ataupun banyak, atau bersuara ataupun tidak bersuara. Saya sedikit kok tidak bersuara, tidak bau gitu. Batal nggak wudunya? Batal. Kalau dia yakin kentut. Karena ada orang juga mungkin nggak merasa kentut. Ya. Tapi orang mengatakan kamu kentut. Nah ini gimana ini? Kalau menjumpai ya demikian. Kita akan bahas. Qadarullah masyafa'al ya. Suara bicaranya nggak juga kali ini. Jadi apa tidak? Mandan ya. Oh, Jawa ya. Sudah kita lanjut ya. Di sini ada ayat yang mengatakan auza ahadun minal ghaibi, atau datang kepada salah seorang di antara kalian dari berak. Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salah seorang di antara kalian apabila batal sampai dia wudu. Jadi kita belajar tentang hadas, tentang wudu karena berkaitan dengan sholat. Sholat ini penting ya, sangat penting sekali. Bahkan kalau tidak sholat ini masuk dalam ranah kekufuran. Nah ini untuk bisa sholat tadi harus tahu hadas. Wa qauluhu
Dan juga ucapan Rasulullah SAW, lakin min ghaitin aw bolin aw naumin, akan tetapi dia batal dari berak atau kencing, dan juga tidur. Dan juga apa? Tidur. Tidur membatalkan wudu apa tidak? Batal? Batal apa betul? Betul? Jenengan batal? Batal. Demikian ya. Ya wis ora papal. Loro-lorone ora apa-apa, batal ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ya. Walaupun yang betul tidur tidak membatalkan wudu. Yang betul loh. Walaupun di sini ada hadis yang menyatakan tidur tadi, tetapi para ulama mengatakan tidur tidak membatalkan wudu. Nanti akan ada pembahasan. Beliau bering tentang hadis Rasul tidak, karena berdasarkan hadis Rasulullah yang lainnya dan juga berdasarkan apa yang terjadi pada Rasulullah juga. Selesai ya, kencing, berak, tidur. Dan juga kata Rasulullah SAW, ya, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Ini di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan orang yang dia kentut atau tidak kentut. Coba, kentut aja kadang ragu. Kenapa? Iya, ini dalam perkara ini, qadarullah ya, ada hujan, masya Allah, saya terganggu loh. Ya. Dalam perkara ini ada pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, ada pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu apa? Ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Contohnya tadi, orang lagi salat, Allahu Akbar. Yang ngentut apa ya gitu. Nah, sekarang kita ngentut atau tidak ngentut? Maka di sini kita untuk mengatakan kita kentut atau tidak kentut itu harus memenuhi dua syarat. Syarat kentut. Syarat kentut apa itu tadi? Suara dan bau. Ini suara dan bau. Maksudnya suara yang keluar dari tubuh kita atau bau yang dari tubuh kita. Karena bisa jadi bau tapi mestinya dekat sekipeng gitu Pak. Batal enggak? Tidak kan? Nah ini kadang terjadi labes. Nah dalam masalah ini ya tadi karena kita tatkala mau sholat pasti sudah berwudu. Ada pun perasaan kita sudah batal atau belum itu dari syaitan. Dari syaitan. Maka tatkala kita tidak bisa menentukan yang mentut apa ya bingung. Ya, mambu ora, suara ora, tapi aku ragu, gitu kan? Nah, ini kembali kepada keyakinan bahwasanya kita sudah wudu, berarti kita tetap mempertahankan sholat kita. Selesai ya, sudah ya, satu poin. Jadi kita dalam poin ini kita membahas kaidah usul qawaid fiqhiyah namanya apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Contoh lagi. Nah, waktu saya di Mekah pas musim haji, ya baru pertama kali ke Mekah, heran. Di Mekah ini banyak tasbih. Di Mekah ini banyak apa? Tasbih. Belum juga para jemaah haji dikasih juga tasbih digital. Ini apa buatan Pak Nur? Tasbih digital. Sudah tasbih. Akhirnya saya tatkala di Mekah nyari juru fatwanya siapa, gitu kan? Ketemu nih juru fatwanya. Saya nanya ini hukum pakai tasbih gimana ini, gitu kan? Tasbih, gitu. Dia bilang, oh itu bukan tasbih, tapi musabbahah, gitu. Bahasa Arabnya tasbih itu musabbahah, alat untuk bertasbih. Intinya dia menjawab boleh. Ya, intinya dia menjawab boleh. Begitu. Kemudian juga tawaf.
tawaf itu pakai gelang ya, pakai gelang. Karet gelang, siji gelangi, loro gelangi, antekan di itu. Bagaimana permasalahan semacam ini kita bahas bahwasanya asli daripada berzikir itu pakai dengan jari. Ya kan? Sudah pakai jari, itu asalnya. Bahkan ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau menjumpai serombongan orang sedang berzikir mengatakan begini, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kamu 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di sampingnya ada kerikil. Ya. Wa halilu mi'ah. Ya, dan bertahlilan kamu 100 kali. La ilaha illallah. Kabbiru mi'ah. Begitu. Di situ ada kerikil. Akhirnya yang pertama kali lihat itu bukan Abdul Mas'ud tapi orang lain. Akhirnya disampaikan ke Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdul Mas'ud datang. Ya, kemudian ditanyakan, ya umat Muhammadin, maksudnya hei kaum muslimin, ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, apa yang kalian kerjakan? Kok kami begitu zikirnya gitu, pakai kerikil untuk itu. Jadi belum ditemukan namanya apa? Musabbah. Ya, tasbih. Ya, apalagi pakai kayu kaukah atau pakai kayu ceditri, ya kan? Wah, Anda udah pernah lihat tasbih yang jendolo-jendolo kayak gini? Yang gede-gede loh. Wah, temen saya pernah pakai 1 meter waktu di Asalam Solo tadi itu. Wah, itu kebanyakan malah orang Hindu atau orang Buddha gitu. Gila apa betul? Oke, itu sudah. Jadi tatkala ditanyakan kepada Allah bin Mas'ud mengatakan kamu melakukan apa? Kemudian mereka menjawab, ma fa'ala illa khair. Kami ngitung tasbih 100 kali dan sebagainya pakai kerikil yang demikian itu tidak lain hanya kebaikan saja. Begitu, kebaikan saja. Kemudian akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ummatu Muhammadin, al-an lam tuksar wa thawb lam tubla ma asra halakatkum. Wahai umat Nabi Muhammad, bejana-bejana itu belum pecah, pakaian-pakaian itu belum lusuh. Betapa cepatnya kerusakan kalian. Maksudnya jarak antara kita sampai dengan Mas Rasul itu belum jauh. Wong kendile belum pecah, gitu. Wong klambine betesi anak, gitu. Kok wis adoh banget. Nah, ini diingkari. Berarti tetap berzikir pakai jari. Tawaf juga bagaimana? Tawaf pakai jari aja. Nah, terus kok itu dikatakan boleh? Kalau kita lihat pembolehan ini bagi yang uzur, sama sekali mungkin nggak tahu, nggak bisa dan sebagainya, lemah, tak berdaya begitu. Itu paling uzur gitu. Tapi asalnya tetap tidak boleh. Nah, terus kalau kita nggak pakai alat musabah kayak gitu, itu kan nanti kelalen, bokaken, ya kan? Wong sholat ping loro apa ping telu, ping 4 apa ping telu, ya kan? Tawaf ke ping 6 apa ping 7 apa ping 8. Wah, ini sering terjadi di dalam masalah bilang. Kembali kepada kaidah ini, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Contoh, misalnya kita bertasbih atau bertawaf lah ya, tawaf yang agak gampang. Tawaf kita bingung, kita tawafnya ping 6 apa ping itu apa tes ping 6 gitu kan. Nah, ini ping itu apa ping 6 ya. Maka kalau kita tidak bisa menguatkan salah satu di antaranya, di antara keduanya, itu namanya apa? 50-50 ya kan. Istilahnya nisf, nus 15-15, 50%. Bingung kita di situ ya. Ping 6 apa ping itu, kita bingung. Istilahnya bahasa Arabnya nisf, nus orang Arab bilang gitu. Atau 15-15 ya. Tapi orang kita kan bilangnya 50-50, 50%, tengah-tengah. Maka kita pilih yang kecil. Yaitu kita baru tawaf berapa kali? 6. Sudah. Berarti nambah tawaf 1 kali lagi. Sudah. Tapi kalau kita bisa menguatkan salah satunya, gitu kan? Aku wis ping 7, kita bisa menguatkan sampai 60% nih keyakinan kita, ya kan? Kemudian berarti ping 6 berarti kan 40% ya kan?
Sebenarnya kan? Nah, sudah berarti kita 7 kali. Nah, ternyata kita itu baru 6. Tapi itu yang kita mampu dan kita yakini gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kembalinya kepada kemampuan kita yang lebih tahu tentang kepastian. Ya Allah kan. Tadi mungkin kita lupa atau luput. Nah, kalau misalnya kita tadi 50-50, 6 atau 7, ya, kita belum bisa menentukan. Akhirnya kita nambah 1 kali. Ternyata secara yang benar kita sudah 7 kali, dan kita ternyata nambah 1 kali berarti 8, karena kita tidak bisa menentukan. Ini gimana? Ya kembali lagi kita serahkan kepada Allah, karena tugas kita adalah sekuat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi alat-alat begitu itu asalnya tidak dibutuhkan di dalam kita praktek ibadah. Adapun kalau memang harus pakai seperti itu dalam posisi uzur. Ya, ini dalil ini tadi dibangun di atas sekian banyak amalan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya yang kedua yang membatalkan wudu adalah keluarnya najis dari sebagian badan kita. Ya, keluarnya najis dari sebagian badan kita, apakah itu kencing ataupun berak. Maka ini membatalkan wudu secara mutlak berdasarkan nas yang telah lewat. Wa in kana ghairihima, adapun selain daripada keduanya, seperti misalnya darah, wal qoi, muntah, ya kan? Darah dan koi itu kan tidak najis, ya kan? Darah itu najis atau tidak najis? Tidak najis. Yang najis itu adalah darah haid ataupun nifas. Tapi selain itu tidak najis. Darah dan muntah tidak najis. Tetapi apabila itu menjijikkan dan banyak, ini istinbat ulama, ya, ini sekian para ulama yang di sini, mereka memberikan istinbat tentang masalah ini. Kalau darahnya banyak atau muntahnya banyak dan menjijikkan, menurut apa yang beliau sampaikan di sini, fal aula ayyatawadda minhu, yang lebih utama adalah berwudu apabila darahnya banyak, muntahnya banyak, menjijikkan. Yang lebih utama berwudu. Kalau tidak berwudu boleh atau tidak? Boleh. Mung cicih, ya. Nek dablek ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Tapi nggih bareng-bareng yang melas cecere gitu. Ini dibangun asal. Nah, pembolehan tadi juga dibangun dengan dalil-dalil yang lainnya. Dibangun dengan dalil-dalil yang lainnya begitu. Ini hanya dari sisi keutamaan. Tapi apabila darahnya sedikit, maka dia tidak berwudu. Ini sepakat di kalangan para ulama. Jadi kalau misalnya cuma keluar darah jerawat, ya kan, kadang lagi sholat, biasanya anak muda, jerawatnya sudah besar, gatel, akhirnya pas lagi sholat kok kegaruk, pecah keluar darah. Lanjutkan sholat atau kita batalkan sholat? Lanjutkan. Kemudian dia membatalkan itu hilang akal atau tertutup akalnya atau tidur. Nah, ini. Jadi tidur ini dimasuk dalam pembatal sholat tadi, ya, yang sudah kita sebutin tadi. Hilang akal misalnya gila, tertutup akal misalnya pingsan atau dalam posisi mabuk. Sebagaimana di Rasulullah SAW, akan tetapi dari berak, kencing dan tidur. Dan ucapan Rasulullah SAW mengatakan, mata itu bika usahi, mata itu adalah kunci dubur. Ya, faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia wudu. Jadi kalau orang tidur, dia tidak bisa mengontrol sahinya, duburnya, tidak bisa mengontrol sahinya dan duburnya. Jadi orang yang tidur, dia nggak sadar dia kentut atau tidak kentut. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya, tetapi apa?
kentutnya. Tapi umumnya kalau orang bukan ya, jadi yang membatalkan wudu adalah kentutnya. Berikutnya, wa ammal junun wal irma wa sukar wa nahu kayan wudu ijma'an. Adapun gila, pingsan ataupun mabuk dan sebagainya, maka ini membatalkan wudu secara ijma'. Adapun tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang terlelap, ya, yang dia tidak bisa memahami apakah ya dia kentut atau tidak. Adapun tidur sederhana maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidur sederhana tidak membatalkan wudu. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pas sholat subuh beliau sampai apa? Ketiduran. Sampai siang itu matahari udah hampir terbit itu. Sampai siang. Dan para sahabat itu sampai mendengar hotid selatnya Rasulullah SAW. Hotid itu artinya apa? Ngorok. Dan ternyata setelah Rasulullah terbangun tersalam dan ternyata matahari sudah terbit gitu. Sholatnya sah atau tidak sah? Padahal matahari sudah muncul. Sah atau tidak sah? Matahari sudah terbit loh. Sudah subuh. Sah atau tidak sah? Sah. Kenapa sah? Iya betul. Sahnya itu karena awal sholatnya belum terbit gitu. Misalnya kita sholat ya, sholat sudah hampir asar, sholat zuhur sudah hampir asar. Allahu Akbar, dapat 2 rakaat. Tiba-tiba ada yang adzan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya sah nggak? Sholat zuhur kita? Sah. Kenapa? Masih di waktu zuhur gitu loh. Masya Allah. Sebagaimana dari Rasulullah sah karena masih tatkala beliau sholat di waktu subuh begitu. Adapun tadi yang berkaitan dengan pembahasan kita itu ya Rasulullah tidur tetapi tidak wudu dan tidak mengulangi sholatnya. Demikian juga para sahabat. Ya, ini kalau hujan kayak gini nih ya kita apa ya? Kita manfaatkan aja ya. Kita manfaatkan aja. Ya, jadi begini. Rasulullah SAW tatkala sholat Isya diakhirkan sampai ya mungkin sampai setengah jam 12 atau jam 11. Dari masuk maghrib nggak sholat Isya, coba bayangkan. Rasulullah pulang ke rumah, pas sholat masih di masjid. Ya, masih apa? Di masjid, bayangkan. Nggak ada lampu kayak ginian. Dan insya Allah nggak ada pacitan kayak ginian. Nanti bayangkan nggak ada pacitan kayak gini di masa Rasulullah. Dan tidak ada atap seperti ini. Sampai akhirnya mereka terkantuk-kantuk. Ya kan? Sekitar jam 11 malam baru Rasulullah keluar. Dan semua orang sudah berangkat tidur. Rasulullah mengatakan inilah waktu yang paling utama untuk sholat Isya. Nah, yang sesuai dengan pembahasan kita itu para sahabat sudah ngantuk kayak gini. Coba bayangkan. Ngantuk kayak gini berarti tidur apa nggak tidur? Tidur lah. Betul kayak gini kan? Sambil dicontohkan kayak gini kan? Nah, ya kan? Ternyata para sahabat tidak wudu. Jadi kalau kita ini kesempatan hujan misalnya dilamakan nggak apa-apa ya. Karena pahalanya tambah gede. Ya, pahalanya tambah gede. Jadi kita misalnya dari maghrib, misal sholat misalnya itu jam 10. Dari tadi kita selesai setengah 7 sampai jam 10 dihitung sholat terus, coba bayangkan. Nunggunya itu dihitung sholat kita itu, ngajinya belum lagi banyak sekali pahala. Gitu, Masya Allah. Makanya agama ini sebenarnya sudah terlalu banyak ditinggalkan. Sehingga kenikmatan manusia itu diganti oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang mendatangkan kerugian. Buang-buang waktu nikmat, tongkrongan nikmat, ya kan? Tapi mendatangkan kerugian seperti ini. Kalau sadar nikmat, tapi mendatangkan apa? Manfaat, pahala, keimanan, penjagaan dan sebagainya. Kita lanjut. Berarti tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada pun tidur yang batalkan wudu berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu yang
terlelap sampai dia tidak sadar kentut atau tidak kentut tadi. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau membatalkan wudu? Menyentuh kemaluan ini termasuk pembahasan yang banyak khilaf. Batal wudu apa betul? Apa? Batal ya. Ada yang mengatakan tidak batalkan wudu. Sekarang kemaluan dengan kulit tangan kita, kemaluan kan kulit ini, kulit atau bukan kulit? Kulit kan? Kita menyentuh kulit kita batal atau tidak? Karena Rasulullah SAW, inna hadin ilmu indakum, itu termasuk bagian kulit kalian. Ini termasuk pembahasan khilaf. Ada yang mengatakan kalau menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ada lagi mengatakan itu kan ya, kalau misalnya tertutupi kain, nah tertutupi kain jelas tidak membatalkan wudu. Tetapi yang betul menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu yang betul, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Adapun dengan terlapisi kain itu tidak menjadi pembahasan. Ya, dalilnya adalah ya, hadis dari Busrah bintu Sofwan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu. Ini disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian juga di dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tapi kalau menyentuh pantat membatalkan wudu atau tidak? Dohirnya tidak, karena yang disebutkan di sini adalah farjahu. Ya, farjahu. Pantat kan aliyah. Pantat bahasa Arabnya apa? Aliyah. Kamu sekolahnya di mana? Di Madrasah Aliyah Negeri. Artinya apa? Kamu sekolahnya di mana? Saya di Madrasah Aliyah Negeri gitu. Artinya apa aliyah tadi? Pantat. Makanya ucapannya aliyah. Kamu sekolah di mana? Di Madrasah Aliyah. Ya, tapi kalau aliyah artinya pantat. Makanya kalau kita ngobrol sama orang Arab nanti ditertawakan. Jadi kita ya dalam hidup ini harus pandai-pandai mengambil ibroh dalam kehidupan. Ibroh artinya apa? Jarum. Jarum suntik bahasa Arabnya apa? Ibroh. Berbul ibarat itu artinya diinfus, disuntik. Tapi kalau pelajaran bahasa Arabnya apa? Ibroh pakai ain. Ibroh. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil ibroh dalam kehidupan. Tapi kalau kita harus pandai-pandai mengambil ibroh, artinya mengambil jarum. Iya, jadi memang bahasa Arab ini kalau kita orang Jawa ngapal, tapi kalau ngomong Arab harus diarabkan betul. Karena kalau enggak beda arti. Kita lanjut ya. Jadi menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Berikutnya, sekarang memakan daging onta. Nah, sebelum kita bahas kenapa memakan daging onta itu membatalkan wudu, sekarang daging kuda, daging onta, daging sapi, kerbau, sama nggak dagingnya? Sama kan? Sama nggak? Sama. Ah, ini pertama kita juga kenapa sih? Kalau makan daging sapi dan sebagainya tidak wudu, kalau daging onta wudu. Wah, memang hal-hal yang demikian ini lebih dekat ke arah ta'abbudi. Ke arah apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi artinya apa ya? Udah pernah kita bahas ta'abbudi? Ya? Ta'abbudinya terima ini ibadah ya gitu. Apa? Menurut ini sebagai bentuk ibadah. Karena apa? Dalam perkara ini untuk memecahkan taklilnya itu kadang orang tidak mampu. Istilahnya ma'lumun indallah wa ghairu ma'lumin indana. Kita nggak tahu tapi Allah tahu.
Walaupun ada ulama yang mengatakan daging onta itu panas, sehingga cara mendinginkannya dengan wudu. Selesai, guys. Jadi kalau makan daging onta itu wudu. Kalau makan daging anjing haram. Wudu atau tidak wudu? Makan daging anjing haram. Ya jelas lah. Wudu atau tidak wudu loh yang jadi permasalahan. Jangan dimakan. Ya Allah ya Rabbi. Wong pertanyaannya makan daging anjing halal lah. Wudu atau tidak wudu, bukan makan tidak dimakan haram. Ini kan jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Wudu atau tidak wudu? Tidak wudu. Kenapa tidak wudu? Kenapa? Bukan unta, betul. Karena tidak ada dalilnya, bukan unta, begitu. Adapun haram dan sebagainya beda perkara. Itu keadaan dalam keadaan umum. Tapi kalau darurat, nek orang mangan mati, anaknya anjing. Terpaksa kan makan daging anjing ya, kan namanya lapar, ini udah mau ambruk ya kan. Makan daging anjing, hanya sekedar untuk hidup. Nah sekarang pertanyaannya tadi, wudu atau tidak wudu? Tidak wudu. Kayak gitu ya. Insya Allah. Nah, kenapa dalilnya? Nah itu nggak ada dalilnya. Tadi jawabannya bukan onta. Masya Allah. Nanti ada pembahasan lain tapi bukan babnya di sini ya. Jadi di sini dikatakan ya dari hadis Jabir bin Samurah ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kita wudu dari makan daging kambing? Rasulullah menjawab, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tawadda. Kalau mau wudu ya silakan wudu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Apakah berwudu dari makan daging onta? Dijawab, ya berwudu dari makan daging onta. Jadi yang berwudu makan daging hanyalah daging onta. Makan daging yang lainnya tidak. Kenapa tidak? Tidak ada dalilnya. Ya, ada pun hukum lain misalnya haul dan sebagainya lain perkara. Ya. Berikutnya ada hadirin azan wa azakumullah yang membatalkan wudu lagi yaitu murtad. Ya, murtad. Sebenarnya murtad itu bukan hanya membatalkan wudu, membatalkan semua amalan. Makanya jangan sampai sekali-kali murtad. Pokoknya aja mengatakan murtad. Ya. Nasihat saya itu ada beberapa perkara yang harus penting ya. Di antaranya jangan tekan kentir. Kentir itu wanti-wanti bagi diri saya sendiri ataupun panjenengan semua. Jangan stres, jangan kentir ini. Karena kalau kentir ini batal wudhunya dari amal yang lain batal juga. Ya, pokoknya sebelum sampai kentir seneng nabai. Anak duit 500.000 ya wis ngono nyate gua pokoknya seneng aja kentir gitu. Pokoknya aja kentir. Lagi setengah betul sih aja kentir gitu. Nah, kok ada orang yang kentir sebenarnya kenapa? Setan sebenarnya. Setan itu menakut-nakuti. Biaya sekolah, biaya mantu, biaya kepengen macam-macam. Wah, ditakut-takutin, ya, ditakut-takutin kelambi gitu, ya Allah. Mumet gitu kan. Mumet nggak bisa nyelesain masalah, konsep cek. Nah, ini pokoknya jangan kentir. Berikutnya jangan murtad. Hilang semua. Pokoknya jangan murtad. Nah, sehingga di sini dalam pembahasannya di sini ya murtad membatalkan wudu. Padahal bukan hanya wudu saja yang batal dengan murtad, tetapi seluruh amalan. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah kita selesai tentang pembahasan ya tentang pembahasan pembatal wudu. Di sini ada 6. Yang terakhir adalah murtad. Ya kita ulang, yang batal wudu yang keluar dari 2 jalan, kubul ataupun dubur. Kemudian keluar najis dari badan, kemudian hilang akal. 3. Kemudian menyentuh kemaluan, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Tapi kalau tidak sengaja kesenggol gitu gimana? Kan kadang kita mandi ya kan, mandi andukan kesenggol gitu. Batal enggak Pak Asmin? Tidak, kenapa? Kan nyentuh tuh.
Kalau kita pas anjutan menyentuh kemaluan, tanpa sengaja, batal nggak wudhu kita? Batal nggak? Batal. Ini tidak. Ini betul batal tidak batal. Wallahu a'lam kayaknya tidak batal. Karena memang ini di luar kemampuan kita nggak sengaja kok. Seperti misalnya kita puasa. Puasa kamu? Apa ya? Iya. Aduh, udah 1 gelas habis. Ya sudah, lanjutin aja jangan makan. Itu juga kan lebih sama, dimaafkan, namanya apa? Dimaafkan, menyentuh apa? Kemaluan. Kemudian makan daging onta, kemudian murtad. Murtad itu dalilnya adalah wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur setelah iman, maka seluruh amalannya rontok. Mungkin ada pertanyaan dengan masalah ini. Misalnya tidak ada seperti ini misalnya, suami istri, ya. Lakinya murtad, istrinya masih beriman. Ini gimana pernikahannya? Ya, pernikahannya gimana? Fasakh. Apa? Fasakh. Fasakh itu bahasa umumnya ya batal tadi. Jadi bukan cerai tapi fasakh pisah. Begitu. Masya Allah, ini kadang problema bagi pasangan suami istri. Ana sing wadon rajin sholat, sing lanang ora sholat. Ana sing lanang rajin sholat, sing wadon ora sholat. Kepriye iki gitu. Nah ini aslinya kalau nggak bisa diselesaikan mending fase. Tapi sekadung cinta ini gimana ini? Aduh, aku bisa urut kalau kaya. Tapi nggak mau sholat nih, gimana ini? Gimana ini bagusnya ini? Apa? Tadi sebenarnya masalah ini bukan cerai, fase. Tadi kan ini rajin sholat, ini nggak pernah sholat, tapi cinta. Ini solusinya gimana? Ya kalau misalnya laki-laki punya banyak duit, gini aja mas. Kamu sholat, kasih duit. Cari jalan supaya sholat. Ya udah, setelah 5 waktu 100.000 udah, yang penting sholat. Yang penting kamu masih jadi suamiku misalnya. Kalau punya duit, kalau kamu punya duit, cari jalan lagi sehingga suaminya mau sholat. Berarti kalau ditarik lagi ke sini, bagi mereka yang punya suami istri sholat, berarti nikmat, ya kan? Alhamdulillah, ini karena hujan kita nambah waktu sedikit aja lah, apa-apa, sedikit aja. Masalah berikutnya yaitu perkara-perkara yang harus berwudu. Yang harus berwudu jelas sholat. Yang kedua tawaf, ya baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Kemudian yang ketiga menyentuh Al-Quran. Ini yang jarang dipahami, bahwasanya menyentuh Al-Quran itu harus berwudu. Dalilnya banyak di sini. Itu di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 Allah SWT mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Walaupun ini tadi sering ditakwilkan, ditafsirkan malaikat. Kepada ada hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Jadi kalau kita dalam berwudu ingin menyentuh Al-Quran, ya pakai pembatas, pakai alat lah, atau misalnya ini pakai kayak seperti ini misalnya, nyentuhnya nggak boleh, tapi kita baca boleh. Jadi kita nggak wuduin baca Quran seperti ini. Kalau misalnya terpaksa kita nggak bisa kecuali harus nyentuh, cari Quran terjemahan atau tafsir, itu boleh. Jadi yang nggak boleh itu yang Quran tadi. Memang demikian penjelasan dari para ulama. Karena tafsir ataupun terjemahan bagiannya itu bukan Quran yang dimaksud. Makanya di situ mushaf. Ini dari penjelasan Syekh Muhammad Rizal. Berikutnya hadirin azakumullah. Permasalahan yang ke-8 terakhir ini insyaallah. Nah, ini berarti selesai alhamdulillah. Yang disunahkan untuk kita berwudu. Di antaranya tatkala kita zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini sunnah ya. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran di sini tidak mesti harus menyentuh Al-Quran. Ya kan, membaca kan tidak mesti menyentuh. Kayak dibahas yang harus suci kan menyentuh misalnya Al-Quran. Bukan membacanya loh, menyentuhnya loh. Kalau membaca kita tidak menyentuh, baca Al-Quran boleh. Dan bukannya misalnya pakai hiting dan sebagainya.
atau kita pakai pembatas apa misalnya, itu dalam rangka memuliakan Al-Quran tadi. Dan itu aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang yang sunnah tadi disunahkan berwudu, ya, di antaranya zikrullah, zikir, wirid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tatkala sholat. Jadi misalnya kita sudah wudu untuk sholat maghrib, dan kita belum batal, kita ingin sholat wudu lagi. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Jadi mau sholat wudu. Kemudian juga termasuk sunnah, ini sunnahnya termasuk amalan baik. Setiap kita batal wudu, kita berwudu. Ini jarang yang mengamalkan. Ya, ada makan pasar wudu, tekan pasar batal wudu maning, dodoli batal maning dodoli wudu maning begitu. Ada turu wudu, nyimir wudu maning, ada turu wudu tadi. Ada yang mengamalkan demikian ini? Cara. Tapi ini kalau diamalkan kuat. Jadi memang agama itu menjaga kita. Contoh begini. Kalau kita rajin wudu, kan itu lebih dijaga oleh Allah SWT. Contohnya kita misalnya pakai pakaian jubah seperti ini, ya, bawa kitab, pakai kolan suar. Ada orang adu ayam, melu adulah. Itu lebih nyaman atau lebih susah? Lebih susah karena kita memakai pakaian-pakaian yang berbeda, pakaian ibadah dan syar'i. Berbeda dengan orang tatoan. Ya kan, nggak pakai peci, baju tatoan, ada orang adu ayam, dia duduk di situ. Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Jadi baik pakaian, zikir, ibadah itu menjaga kita sebenarnya. Makanya kalau kita ingin dijaga menjadi calon-calon penghuni surga, jadi di dunia ini sudah ada calon-calon penghuninya. Calon-calon penghuni surga sudah ada, calon-calon penghuni neraka sudah ada. Ya tampilan-tampilan itu dipertahankan. Saya sendiri dulu pernah manen kangkung dan kangkung pakai jubah kayak gini, pakai kolan suar juga. Apa harus pakai jubah? Ya nggak harus. Tapi kalau kita misalnya panen kangkung pakai sarung, pakai kolan suar, pakai minyak wangi, bagus atau nggak bagus? Bagus. Iya, jadi kalau nandur kangkung ya nggak apa-apa. Orang lihat, insya Allah. Dan menjadi demikian juga wudu. Jadi di sini disunahkan kalau mau sholat walaupun sudah wudu, kemudian berwudu lagi. Kemudian disunahkan, ya ini yang jarang dipraktekkan. Disunahkan berwudu tatkala junub, misalnya baru kumpul sama istri, kan junub, ya kan, janabah. Kepengen ngulang, wudu lagi. Kalau mandi boleh nggak? Sudah. Ya tentunya lebih afdal mandi. Wudu ya bagus. Terus tatkala mau tidur juga wudu. Ya. Misalnya habis resmi, ya. Habis kumpul sama keluarga, ya, sama istri atau suami gitu kan. Selesai, tidak mengulang. Kita ingin makan, bikin minum, wudu dulu atau tidak? Wudu. Tapi ini jarang sekali diamalkan. Iya, apa betul? Oke. Jadi kalau habis selesai hubungan berwudu, baru kita makan atau minum. Nah kalau tidak berwudu bagaimana? Habis resmi sama istri kita tidak berwudu bagaimana ini? Gimana ini? Habis resmi jarang yang wudu lagi loh. Mau tidur juga jarang wudu habis resmi. Kalau tidak wudu ini bagaimana ini? Pertanyaannya. Hah? Gua apa-apa gimana? Kalau ya di sini ya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seseorang berusaha resmi, ya, kemudian dia ingin makan dan minum kemudian tidak berwudu, ini tasyabuh dengan binatang. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kita sudah pernah lihat ya, anjing habis resmi berwudu. Sudah pernah lihat? Apa yang dilakukan bagi binatang-binatang habis resmi? Makan. Masya Allah, ya Allah, itu Masya Allah ya, agung sekali agama kita kan. Nanti menjumpai keagungan di dalam perkara agama ini.
saya menjumpai dalam perkara sangat agung luar biasa. Karena ini tidak kita jumpai yang lainnya dalam masalah wudu. Dalam masalah seperti ini juga, yang lainnya paling bersih-bersih, mandi, raut. Pembahasan detail seperti ini nggak ada. Ini nikmatnya kita sebagai kaum muslimin. Jadi kalau orang resmi kemudian tidak berwudu, kemudian langsung makan, ini seperti binatang. Gitu. Nah terus gimana? Ya kalau memang tidak mau wudu, ya jangan makan, jangan minum. Terus gimana? Ya tidur. Nah sementara tidur dalam keadaan junub ini juga makruh. Masya Allah, memang jalurnya tetap harus wudu. Nah tapi kan nggak wajib tadi sunnah, betul. Tetapi makna daripada tidak wajib itu bukan berarti ditinggalkan. Tahajud wajib atau tidak wajib? Sunnah, ya kan? Tetapi Rasulullah SAW tatkala tidak tahajud, beliau menggantinya dengan duha. Karena yang namanya orang kadang kesel banget orang tahajud, orang dosa, tetapi diganti. Waduh, ngantuk banget orang bisa wudu amruk, ya nggak dosa, gitu. Ini bagi mereka yang uzur kemudian mungkin tertidur, nah ini tidak berdosa, tetapi tetap dikerjakan. Tetapi ini ya berat atau ringan? Sangat berat ya. Ini minta pertolongan kepada Allah. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, sudah selesai ya. Tatkala janabah itu berwudu sunnah ya. Kemudian berwudu sebelum mandi. Nah, sebelum mandi janabah wudu dulu. Mandi janabah. Berikutnya yang kelima, tatkala mau tidur. Jadi walaupun tidak apapun kita mau tidur, disunahkan apa? Berwudu. Karena memang tidur itu adalah saudaranya kematian. Ada orang yang tidur nggak bangun lagi gitu. Nah kan kita pingin loh, tatkala menghadap kepada Allah kita dalam keadaan suci. Karena sebenarnya mati itu kan pandangan manusia di dunia. Ada realnya bukan mati, cuma pindah alam, ya kan? Mati itu sudut pandang manusia di dunia, tapi hakikatnya dia itu padahal sudah mati, tidak hidup dalam alam barzakh. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga menjadikan Allah menjaga kita dan melimpahkan pahala kita dan amalan kita di atas ilmu, karena amalan di atas ilmu ini pahalanya lebih besar dibandingkan beramal tanpa ilmu atau ikut-ikutan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo. Kenapa? Oh, terpisah. Sebenarnya dari hadis Rasulullah SAW itu berkumur sambil itu di dalam hadisnya sambil menghirup begitu. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak kalau terpisah? Ya ini jelas khilaf ya, khilaf. Bisa khilafus sunnah, bisa khilaful aula gitu. Kalau ini masuk dalam kategori sunnatul huda, ya berarti khilafus sunnah maknanya nggak boleh. Tapi kalau ini bukan dalam masuk kategori sunnatul huda, ini berarti khilaful aula, boleh tapi makruh kayak gitu. Ada dua kemungkinan itu. Tapi dohirnya tidak boleh, karena yang dipakai Rasulullah adalah barna. Dohirnya yang lebih kuat, insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Oke, ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa lumpuh. Kalau kita mau mengutarakan akhirat dan lumpuhnya, istilahnya dunia akan mengikuti. Ibarat kita kalau padi akan berluput, dan akan berluput itu tumbuh padi itu. Ini ungkapan gadil atau saking atau mungkin gadil. Pertama ya, ilmu tanpa agama itu adalah apa?
buta. Ilmu tanpa agama adalah buta. Sebenarnya istilah yang keliru, ya. Istilah ini istilah keliru. Ilmu tanpa agama adalah buta. Istilah keliru. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu ya agama ini. Nah, akhirnya kan ini kebalik ya kan. Jadi ilmu di sini maksudnya sains, ya sains, pengetahuan, teknologi diantaranya, cipta rasa dan karsa budaya. Ilmu tanpa agama adalah buta. Betul. Bahkan bukan hanya buta, lebih daripada buta. Buta tapi yang beringas. Kenapa? Ya lebih daripada itu. Karena gini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apabila hawa nafsu sudah di depan akalnya, maka tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Hawa nafsu berjalan di depan akalnya. Berarti akalnya ini memunculkan sains tadi, teknologi tadi, begitu. Seperti misalnya nuklir, gitu ya. Walaupun tujuan pertama kami membuat nuklir itu apa, gitu ya. Tapi dengan nuklir terjadi kerusakan yang mengerikan, walaupun ada manfaatnya. Mungkin sekarang ini ada alat-alat seperti ini, manfaat, tapi banyak mudaratnya juga. Dan alat-alat yang lainnya. Jadi banyak orang menciptakan alat-alat sains, teknologi untuk hawa nafsunya, gitu kan. Berarti ini bukan hanya buta, tapi buta dan kehancuran. Sains tanpa agama itu adalah buta dan kehancuran. Berikutnya, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sebenarnya begini, agama itu justru motor dari segala kebaikan. Motor dari segala kebaikan. Contohnya, ya, dulu Saudi, Jaziratul Arab itu gelap, nggak dikenal. Persia, Romawi itu jadi adidaya. Begitu Rasulullah SAW dapat wahyu, maka sebagaimana yang kita lihat. Ya. Jadi sebenarnya orang yang paham agama, dia akan mengklasifikasi dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya, untuk bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini yang jarang dipahami. Jadi setelah bangsa Arab itu mengenal agama, justru banyak temuan-temuan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Karena agama ini kan mengklasifikasi, ini halal atau haram. Contoh, ini yang terjadi di Jaziratul Arab. Tatkala pada perang Khandaq diputuskan menjadi pahit dan besar. Nah, teknologi perang menjadi pahit ini tidak dikenal oleh bangsa Arab, tetapi dari bangsa Persia. Nah, ini kan berarti pengetahuan. Kemudian Islam bagaimana? Mengadopsi, boleh. Kemudian seperti misalnya bom Molotov, itu nggak boleh. Kemudian kapel, nggak boleh. Jadi Islam itu terus meneliti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi tetap dengan ilmu agama itu justru tetap kita berkembang. Yang tidak berkembang itu memahami agama dengan salah. Sehingga muncullah orang-orang agama itu sing liat-liut, sing bubuhan, sing untune maaf kuning. Sing untune kuning kan, ya kan, sing mambu, ya kan, dan sebagainya, sing kumuh, sing kucel, gitu. Ini kekeliruan di dalam memahami agama sebenarnya, bukan agama yang keliru. Ya, bahkan kalau kita lihat dengan agama yang Allah berikan ini, betapa hancurnya negeri-negeri kafir, karena mereka tahu agama, tapi mereka memiliki teknologi. Teknologinya ternyata tidak mengenyangkan mereka, bahkan menyusahkan mereka dan menyusahkan orang lain. Jadi itu yang kedua, itu agama tanpa ilmu ada lumpuh. Maksudnya orang memahami agama yang salah sehingga dia lumpuh, sehingga ilmu pengetahuan pun dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua itu hadis. Jadi kalau kita mengejar akhirat, memang akan diberi dunia oleh Allah SWT.
Tapi bukan berarti dituntutkan untuk kita berbuah, tidak. Maryam itu kan tidak cari dunia, sama Allah dikasih buah-buahan. Ya Maryam anna laki hadza, Maryam ini makannya dari mana? Buah-buahan yang ada untuk Maryam itu adalah buah-buahan yang tidak musim. Tidak musim. Sekarang tidak musim buah apa contohnya di hari ini? Tidak musim buah apa sekarang? Yang nggak musim buah apa sekarang? Durian ya. Misalnya sekarang nggak ada orang yang metik durian. Tiba-tiba di kamar yang makan itu full durian itu. Ini dari mana? Nggak ada yang metik durian ini. Lah itu Allah kasih. Itu kalau dalam keadaan darurat. Jadi memang orang tidak dibiarkan oleh Allah. Benar, Allah itu tidak akan membiarkan hambanya itu hancur terpuruk kalau dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini benar. Contohnya lagi. Contoh, ya, ini tadi Maryam sudah ya. Contohnya, waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar di tanah yang tandus, ya kan? Padahal lagi hamil tua, ya kan? Tidak ada bidan, tidak ada warung, tidak ada apapun di situ, sendirian coba. Bisa lahiran, bisa. Bayinya selamat, nanti kan gede. Terus apa yang terjadi pada itu? Malah memunculkan sumur Zam-Zam. Jadi kalau memang kita betul-betul beriman bertakwa kepada Allah, pasti dijaga. Yang berbahaya itu lemahnya keyakinan. Makanya, ini saya ngobrol sama orang yang kerja di tempat saya ya. Dia bilang di RT saya itu banyak sekali bujang tua. Ada yang 40 tahun, ada yang mungkin lebih tua dari saya, mungkin udah masuk hampir 55 atau 60, belum nikah, bujang, bayangkan. Ada yang sudah sarjana S1 dan sebagainya. Sekarang permasalahannya kenapa kok tidak menikah? Permasalahannya kenapa? Ayo. Permasalahannya kenapa? Permasalahannya ayo. Permasalahannya kenapa Pak Nur? Kok sampai terlambat nikah itu permasalahannya kenapa Pak Nur? Sebenarnya lemah iman. Enggak, namanya orang normal lah. Lemah iman secara umum, lemah iman. Jadi makanya ini misalnya ada laki miskin, wanita miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin. Udah yang laki nekat aja, Pak saya mau nikah. Ini kalau katanya saya mau nikah, maharnya apa ya sudah nikah. Cari, insya Allah ada yang mau. Ya. Insya Allah ada yang mau. Bahkan saya pernah ngobrol sama suami istri, dia nikahnya massal. Nikahnya apa? Massal. Cara nikah massal gimana? Ini pemulung, nggak saling kenal, dikumpulkan. Milih, ini dapat ini, terus dinikahkan. Masya Allah. Berarti kita bisa nikah seperti ini, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Banyak yang belum nikah. Makanya yang perlu dikuatkan di masa kita ini adalah apa? Iman, gitu. Lah orang bujuk berapa apa? Gimana? Ya kalau nggak nikah ya amalannya banyak terkuras. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau orang betul-betul beribadah kepada Allah, tidak dibiarkan begitu saja, pasti diberi rezeki, pasti itu. Ya bukan mungkin, enggak, pasti. Syaratnya yakin ya, dan tidak mencari rezekinya itu bukan karena tidak mencari, tapi belum dapat rezeki, tetap berusaha. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.